Kasus Bribka Madi, anggota Provos yang mengaku diperas sesama anggota polisi terkait laporan saat mengurus lahan orang tuanya viral. Lantas seperti apa proses hukum terkait dugaan pemerasan tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS Bambang Rukminto. Halo, selamat siang Pak Bambang. Bagaimana kabarnya? Salam sehat. Nampaknya belum di-unmute, Pak Bambang, mungkin bisa audionya. Alhamdulillah siap, bisa. Pak Bambang, tapi kita akan tarik lebih luas sedikit begitu. Selain dugaan kasus pemerasan ini, ada juga kasus tembak polisi yang sempat disebut oleh Verdi Sambo begitu, yang makin merusak citra Polri, dan itu baru di internal Polri. Terus ada juga kasus lain yang melibatkan anggota Polri, juga ada beberapa, misalnya penabrakan mahasiswa UI oleh purnawirawan Polri, dan juga tabrak lari mahasiswa di Cianjur. Nah, menurut Anda, apakah ini menjadi cerminan kualitas maupun kinerja dari internal Polri, Pak Bambang? Ya, mau tidak mau masyarakat akan melihat seperti itu karena kasus ini kan tidak tunggal gitu loh. Artinya kan sudah berulang kali terjadi penyimpangan Korsa ini kan. Saya melihat ini ada sebuah penyimpangan dari jiwa Korsa ya, karena harusnya jiwa Korsa itu dibangun dengan membangun profesionalisme, membangun ketulusan, niat baik, terus kemudian kebersamaan untuk membangun hal-hal kebaikan-kebaikan gitu. Tapi fakta-faktanya kan Korsa ini dipahami untuk saling menutupi kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Makanya memang harus ada, kalau saya melihat harus ada semacam revolusi mental ya di tubuh kepolisian. Tanpa ada sebuah revolusi mental ke depan ya ini akan terulang lagi. Saya melihat pasca kejadian penembakan Brigadir Joshua ini terus semakin banyak kasus-kasus yang menerpa Polri, dan belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan kultur di internalnya seperti itu. Upaya dalam kasus penembakan Joshua misalnya, kan ada upaya untuk mengalihkan isu bahwa itu adalah tembak-menembak, kemudian juga memviktimisasi Joshua sebagai pelaku pelecehan seksual yang kemudian juga ternyata dianulir. Kasus Bribka Madi ini pun juga hampir seperti itu juga polanya. Pelapor korban dalam hal ini korban pemerasan Bribka Madi ini malah diviktimisasi. Demikian juga di kasus kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya mahasiswa UI itu. Korban pun juga diviktimisasi seperti itu. Artinya masih pola-pola seperti itu menjadi jamak dan terus dilakukan oleh kepolisian. Artinya selama 6 bulan terakhir ini tidak ada pembenahan sama sekali oleh kepolisian, sehingga kulturnya masih tetap sama. Ini kan yang patut kita prihatinkan gitu. Makanya kita berharap Kapolri harus tegas gitu loh, bahwa para pelaku yang melakukan kesalahan prosedur ya harus segera ditindak, tidak menutup kemungkinan harus dicopot dari profesi Polri gitu. Nah, mereka tidak layak untuk menjadi anggota kepolisian gitu. Meskipun bisa saja ditempatkan menjadi pegawai negeri karena PTDH itu prasyaratnya salah satunya harus mendapatkan pidana gitu, mendapatkan vonis pidana yang sudah inkrah. Tapi bagi para pelaku yang mencemarkan nama baik, kemudian keluar dari etika profesi Polri, sebaiknya dilepaskan saja dari profesi kepolisian seperti itu. Baik, Pak Bambang ini mengelaborasikan dari yang tadi sempat disebutkan di awal, yang tadi kan kita bahas soal kultur dan kinerja dari Polri. Tadi ada sempat sebutkan di awal bahwa memang polisi takut sama sesama polisi. Mereka tidak punya tempat untuk mengadukan polisi yang bermasalah, padahal kita tahu ada tadi divisi Propam Polri. Nah, bagaimana pandangan Anda? Apakah artinya Propam Polri belum bekerja sesuai fungsinya? Ya, ini kan terkait bukan sekedar masalah kelembagaan ya, tapi terkait dengan implementasi dari struktur itu gitu loh, struktur kelembagaan itu. Propam memang dibentuk untuk mengawasi kinerja personel kepolisian.
Tapi fakta-faktanya kan Propam ini terdiri dari personil-personil yang bisa jadi juga merupakan bagian dari masalah. Makanya seringkali juga anggota kepolisian atau masyarakat riskan untuk mengadu ke Propam karena yang dihadapi masyarakat lapor ke Propam pun juga percuma karena mereka pun juga seolah-olah melindungi pelanggaran-pelanggaran yang ada di internal kepolisian. Kasus Ferdy Sambo penembakan Joshua itu menjadi potret real dari kultur bobroknya kultur di kepolisian. Bagaimana di Propam yang seharusnya menjadi polisi ternyata diisi oleh orang-orang yang bermasalah. Gitu. Makanya seringkali juga saya sampaikan bahwa anggota polisi ini bukan makhluk setengah dewa atau malaikat yang selalu benar gitu loh, yang taat pada perintah. Mereka adalah manusia-manusia biasa gitu. Ketika kewenangan yang besar ini tanpa ada kontrol, terutama dari kontrol dari eksternal yang bisa memastikan bahwa mereka berjalan dengan benar, ya peluangnya mereka akan menyalahgunakan kewenangan. Demikian juga yang terjadi di Propam gitu. Makanya tak heran bila Bribka Made ini lebih memilih untuk memviralkan daripada mengadu pada institusinya sendiri seperti itu. Baik, Pak Bambang, ini membahas yang tadi sempat juga disinggung soal kasus mulai dari Brigadir Yosua di mana Juli tahun lalu 2022, lalu rentetan kasus yang melibatkan internal Polri terus ada muncul begitu sampai akhirnya di bulan Februari ini. Nah, lalu apa begitu langkah yang harus dilakukan Kapolri secara konkret begitu maupun jajarannya untuk memperbaiki ini? Mungkin selain begitu dari sanksi pencopotan atau demosi begitu, Pak Bambang? Ya, sebenarnya langkah-langkah konkret itu sudah banyak yang memberikan saran-saran kepada Kapolri ya. Tetapi ini kan terkait dengan konsistensi. Pencopotan saja tanpa diiringi perbaikan sistem ya akan mengulang lagi, hanya memotong yang bersalah saja, tetapi tidak mencegah kasus serupa terulang lagi ke depan gitu. Makanya memang harus ada perbaikan di banyak hal ya, masalah struktur, kemudian instrumen, dan ujung-ujungnya nanti tentunya harapannya akan merubah kultur di kepolisian. Tetapi kalau melihat sejauh ini ya, setelah hampir 23 tahun polisi pisah dengan TNI, Polri ini masih kental sekali kultur militernya gitu. Makanya malah lebih parah lagi daripada Orde Baru. Kalau Orde Baru, Polri masih di bawah ABRI, ini masih ada yang disungkani oleh Polri karena Polri masih ada di atas Kapolri, masih ada Panglima ABRI seperti itu. Kalau sekarang kan tidak ada yang disungkani adalah presiden saja gitu. Bahkan beberapa kali teguran presiden baru Kapolri bergerak seperti itu. Ini kan sangat disayangkan. Makanya harus ada terobosan-terobosan baru untuk memperbaiki institusi Polri yang kita cintai ini. Ini perlu revolusi mental, revolusi mindset, karena untuk mengubah itu pun juga tidak mudah karena akan muncul resistensi di internal kepolisian terkait perubahan-perubahan itu. Kelompok-kelompok status quo yang merasa mapan dengan nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran itu tentunya akan melawan perubahan-perubahan itu. Padahal ke depan tentunya kita harapkan adalah Polri yang lebih profesional, lebih baik, tidak yang sesuai dengan dinamika zaman. Tapi fakta-fakta yang terjadi sekarang kan sepertinya Polri ini masih stuck pasca reformasi pisah dengan ABRI itu, dan pola-polanya pun juga masih lama. Padahal kalau melihat dinamika masyarakat sekarang dengan media sosial, dengan kecepatan internet, dan kemudian ke depan masih sekarang 4.0, kemudian ke depan 5.0, itu semuanya kan berubah dengan cepat. Seharusnya Polri pun juga mengantisipasi perubahan-perubahan sosial itu.